Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Imam Alifi 15, channel yang berisi tentang konten yaitu edukasi, tips, solusi, informasi, dan juga serba-serbi. Dan terima kasih yang telah subscribe dan juga telah menonton video kami sebelumnya. Maka pada hari ini yaitu pembahasan kami adalah mengenai 8 langkah yang harus dilakukan setelah kita membeli produk-produk elektronik. Nah, yang pertama, kita harus tahu bahwa produk elektronik itu rentan bisa saja rusak ataupun mengalami kendala pada saat kita membeli, bisa 1 hari, 2 hari, atau bahkan bertahun-tahun. Oleh karenanya, langkah ini harus bisa kita lakukan. Jangan sampai kita menyesal kita beli produk tapi nanti akan tidak ada gunanya, atau kita malah makin susah karena produk kita tidak bergaransi atau tidak bisa kita lakukan proses klaim garansinya. Dan langkah pertama yang kita lakukan yaitu bahwa pastikan produk kita yang kita beli yaitu bergaransi. Jadi produk-produk yang kita beli hendaknya bergaransi resmi supaya kita dapat melakukan klaim atau melakukan perbaikan apabila ada kerusakan di kelak kemudian hari. Ini saya berikan contoh, ada kurang lebih 4 kartu garansi, produk-produk yang bergaransi. Setiap produk yang kita beli harus mempunyai garansi resmi seperti ini. Nah, baik, yang kedua, langkahnya setelah kita beli, kita harus mengisi kartu garansi. Nah, jadi di sini ada nama pemilik dan lain sebagainya, harus kita isi, terutama di tanggal pembelian. Tanggal pembelian kita harus isi lengkap pada saat kita terima barang sampai di rumah kita. Setelah kita isi, langkah berikutnya yang harus kita lakukan yaitu seperti video kemarin, itu jangan dibuang dulu kardusnya. Jadi supaya nanti kalau misalkan ada komplain 1, 2, 3 hari, kita bisa komplain ke toko yang kita beli. Baik, kemudian langkah yang keempat yaitu ini sifatnya wajib atau boleh dilakukan atau boleh tidak, yaitu kita melakukan registrasi. Registrasi ini ada beberapa merek yang kita bisa registrasi ke service centernya dengan cara mengaktifkan yaitu SMS. Ini contohnya merek SAP ini bisa kita lapor atau registrasi ke pihak service centernya. Ini bisa agar produk kita atau yang kita beli terdata di pusat service centernya. Apakah semua harus meregistrasi? Tidak semua produk elektronik kita harus registrasi. Seperti contoh ini, produk seperti ini kita tidak perlu registrasi, jadi cukup kita simpan saja. Jadi tidak perlu kita kirimkan SMS atau tidak perlu kita registrasi ke service centernya. Baik, oke, kita lanjutkan. Tip yang kelima yaitu bahwa kita harus menyimpan kwitansi pembelian. Nah, ini seperti ini contoh kwitansi pembelian ya. Biasanya dari pihak toko yang kita beli, kita akan mendapatkan kwitansi pembelian seperti yang kita beli produknya. Ini supaya nanti pada saat kita klaim kita tidak kesulitan untuk ditanyakan kapan tanggal pembeliannya. Baik, kemudian tips yang ke-6 yaitu bisa Anda simpan nomor customer service di setiap kartu garansi di HP Anda supaya memudahkan kita melakukan laporan ke service center manakala ada kerusakan di kemudian hari. Jadi nomor-nomor service center bisa kita simpan di nomor HP kita. Jadi biasanya nomor service center tertera di kartu garansi, ada di belakangnya. Seperti ini bisa kita save di nomor handphone kita. Kemudian yang tip yang ke-7 yaitu satukan kartu garansi dan kwitansi pembelian. Nah, seperti ini harus kita satukan. Kartu garansi dan kwitansi pembelian ini harus kita satukan. Nah,
Supaya apa? Pada saat kita melapor, maka akan ditanyakan masih ada kwitansi dari toko atau tidak. Dan ini pada saat kunjungan service center ke rumah akan ditanyakan kwitansi pembelian dan kartu garansi. Jadi ini hendaknya di staples supaya tidak hilang atau tidak berpencar posisinya. Nah, tips yang terakhir yaitu simpan kwitansi dan kartu garansi ini di tempat yang aman ataupun yang gampang kita ingat, bisa di laci Anda ataupun di tempat-tempat yang memudahkan pada saat terjadi komplain dan lain sebagainya. Ingat bahwa produk elektronik adalah buatan manusia yang bisa saja rusak sewaktu-waktu, tidak peduli merek itu sehebat apapun. Baik, demikian 8 tips yang dapat kami berikan, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga untuk like apabila channel ini bermanfaat. Bagikan kepada seluruh saudara, sanak keluarga, baik di grup-grup WA